Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu kepada kita semuanya untuk memahami ajaran-ajaran Islam, terutama tentang salat sebagaimana yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah karya Al-Muallim Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan tentang salat ini sangat penting karena salat menjadi tiang agama dan kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mengkaji fasal tentang salat beserta seluruh pembahasannya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi arkanis shalah, tentang rukun-rukun salat. Arkanus salah 17. Rukun-rukun salat itu ada 17. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ya, ini kita mau salat apa? Ini niatnya harus jelas. Salat fardukah atau salat sunnahkah, ya. Ats-tsani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Yang ketiga adalah berdiri ketika mengerjakan salat fardu bagi orang yang mampu. Ar-rabi, yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ya. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. Yang keenam, as-sadis at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah, melaksanakannya penuh dengan ketenangan, ya. Terhenti sejenak, enggak buru-buru, ya. Pada waktu ruku. Jadi ketika mau ruku tuh Allahu Akbar, ruku dulu sampai sempurna rukunya. Jangan sampai Allahu Akbar belum juga sempurna dia sudah langsung i'tidal. Ya, harus tumakninah. Ya. As-sabi'u, yang ketujuh adalah al-i'tidal, i'tidal, ya. Ats-tsamin at-tumakninah fihi. Ketika i'tidal dia tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ya, berdiri tegak dulu, itu tumakninah ketika i'tidal. At-tasi', yang kesembilan, as-sujudu marratain. Ya, sujud 2 kali. Setelah i'tidal kan Allahu Akbar, dia langsung sujud, ya, 2 kali. Kemudian al-ashir tumakninah fihi. Tumakninah, sujudnya tumakninah, ya. Jadi tumakninah harus diperhatikan oleh semua. Tidak boleh terburu-buru sehingga tidak tumakninah, ya. Kan tumakninah di sini disebutkan sebagai rukun dalam salat. Al-hadi asyara al-julus baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Ya, ats-tsani asyar tumakninah. Nah, ini juga harus tumakninah. Jadi ketika sujud secara sempurna. Ya, jangan sampai dahinya belum kena lantai sudah Allahu Akbar lagi. Ya, ini tidak tumakninah. Ini yang sering saya sebutkan dengan jangan sholat seperti para pencuri, jangan sholat seperti
burung matokin jagung, ya. Para pencuri salat itu siapa? Mereka yang mencuri gerakan-gerakan salat karena tidak tumaknina. Kemudian al-tsalits asyara, yang ke-13 at-tasyahhud al-akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi' asyar al-qu'ud fihi. Yang ke-14 duduk pada waktu tasyahud akhir, ya. Al-khamis asyar, yang ke-15 as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, ketika membaca tasyahud ada doanya, ya. Rukun membaca tasyahud, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis asyar, yang ke-16 membaca salam, ya. As-sabi asyar at-tertib, yang ke-17 dilakukan secara tertib. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, ya. Dari mulai niatnya dulu sampai salam. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini tentang itu, ya. Faslun, kita lanjutkan. Faslun, fasal fi niyatis salah, niat salat. An-niyatu thalathu darajat. Niat itu ada 3 tingkatan, 3 jenjang, ya. In kanatis salah fardhan wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Jika salat yang dilakukan adalah salat fardu, maka wajib dia menyengaja memaksudkan bahwa apa yang dia lakukan itu, ya, kewajiban, wa ta'yin, dan dia menentukan salat yang dilakukan ini salat apa? Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, atau salat isya, ya, secara spesifik. Wal fardiyah, dan dia meyakini bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus dia lakukan. Wa in kanat nafilatan, jika salat yang dia lakukan itu salat sunnah, muaqqatatan qaratibatin, muaqqatah, atau salat mempunyai sebab. Ini kenapa dia harus melakukan ini, ya. Salat jenazah kah, salat istisqa kah, ini yang terkait dengan waktu-waktu tersebut. Qaratibatin atau dzati sababin, seperti salat sunnah rawatib, atau dzati sababin, atau ada sebab. Ini enggak ada hujan terus, gersang terus. Nah, sebab itu sebab. Maka dia salat istisqa. Wajib baginya qasdul fi'li, memaksudkan pengerjaannya itu apa? Maksudnya apa sih? Ini salat istisqa atau salat rawatib, ya. Wa ta'yin, dan menentukan salatnya salat apa. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, tapi jika salat sunnahnya yang mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, maka dia harus menentukan tujuannya saja, ya, tidak mentakyin dan tidak menyebutkan ini wajib atau sunnah. Kenapa? Karena ini salat sunnahnya nafilah mutlaqah, salat sunnah yang mutlak, yang bebas, ya. Al-fi'lu, perbuatan, usolli. Nah, ya, sebagaimana di awal disebutkan bahwa menyebutkan usolli itu talafuz dan hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i, ya. Niat sendiri apa? Nah, disebutkan dalam kitab ini, ya, halaman 7, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, ya, memaksudkan sesuatu pekerjaan muqtarinan, diiringi bi fi'lihi, dengan melakukannya, itu niat. Adapun mentalafuzkan usolli, itu semuanya sepakat, itu talafuz, ya. Jadi niat itu tempatnya di hati, sementara talafuz itu tempatnya di mulut, ya, dan itu sunnah, ya, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Wa ta'yinu zuhran aw asran, atau kalau menyatakan ta'yin, menentukan ini zuhur atau asar dan selanjutnya. Wal fardiyatu, yang dimaksud dengan fardiyah adalah fardu atau nafilah atau sunnah, ya. Nah, nafilahnya juga nafilah muaqqatah atau nafilah mutlaqah. Nafilah muaqqatah itu salat sunnah yang jelas waktunya. Contoh kayak begini, salat sunnah muaqqatah itu, salat sunnah yang jelas waktunya. Qobliyah subuh, boleh nggak dilaksanakan setelah salat asar? Kan nggak boleh. Kenapa? Karena dia nafilahnya
muaqqatah, ya. Contoh lagi, salat duha boleh enggak dilakukan di malam hari? Enggak boleh karena dia sudah jelas muaqqatah, ya. Tapi kalau salat syukrul wudu, kapan waktunya? Ya kapan aja. Yang penting ketika dia sudah ambil wudu, ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Kita lanjutkan, fasal fi syuruti takbiratul ihram. Nah, kita mulai masuk setelah tadi membahas niat, sekarang membahas syarat-syarat takbiratul ihram. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat-syarat takbiratul ihram itu harus diperhatikan, ada berapa? Ada 16, ya. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam fil fardi, dilakukan saat posisi berdiri dalam salat fardu. Wa antakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab, enggak boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya Allah Maha Besar, enggak boleh kayak gitu. Ya, atau Allah nan gadang, Allah yang besar bahasa Padang. Allah anu agung, nah itu bahasa Sunda, ya. Nggak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Wa antakuna bilafdil jalalah wa bilafdi akbar, harus menggunakan lafaz jalalah yaitu Allah, ya. Wa bilafdi akbar, dan lafaz akbar, jadi Allahu akbar. Wa tartib bainal lafzain, dan tertib di dalam mengucapkannya. Nggak boleh akbar Allah, nggak boleh. Kalau kayak begitu dibalikin, tapi harus Allahu akbar, ya. Wa an la yamudda hamzah, dan tidak boleh memanjangkan hamzah. Allahu akbar, nggak boleh kayak begitu. Allah, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus langsung Allahu akbar, ya. Nggak boleh Allahu akbar, nggak boleh. Ini cara bacanya harus benar. Maka harus belajar ilmu tajwid, ya. Harus belajar bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab di dalam salat, di luar salat, ketika membaca Al-Qur'an dan selain itu, ya. Wa adamu maddil akbar wa adamu maddi ba, tidak boleh memanjangkan kata ba, akbar. Jadi nggak boleh kayak begini, Allahu akbar, nggak boleh kayak gitu, ya. Itu memanjangkan hamzah dan juga memanjangkan ba-nya, itu nggak boleh. Kemudian wa alla yushaddidal ba, dan tidak juga mentasydid ba. Mentasydid ba itu gimana, ya? Akbar gitu, akbar gitu, akbar. Nah, itu nggak boleh kayak begitu, ya. Itu baca yang salah itu, akbar, ini baca salah. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain, dan tidak boleh menambah wawu, ya. Seperti gimana? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu bacaan yang salah semua itu. Nggak ada wakbar tuh, ya. Nggak ada. Tapi Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Nggak boleh kayak begitu. Itu baca salah semua itu, ya. Dan jangan dijadikan sebagai candaannya. Allah akbar, nggak boleh kayak gitu juga. Itu bacaan yang salah kayak begitu, ya. Ini harus diperhatikan, karena kadang setan bisa jadi menggoda kita seakan-akan kita nikmat banget dengan membaca kayak begitu, Allah akbar. Itu hati-hati itu, godaan-godaan setan ketika takbiratul ihram, ya. Kemudian wa an la yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz Allah. Jadi nggak boleh wallahu akbar, nggak boleh wallah, nggak boleh itu. Ada kata-kata begitu. Wa an la yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan,
Jadi kalaupun berhenti nggak boleh terlalu lama, ya. Baina kalimatai at-takbir. Jadi di antara itu nggak boleh Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Ini tolong diperhatikan betul ini ya, karena nanti akan kita dapatkan banyak orang-orang ketika takbir itu kayak begitu ya, seakan-akan sedang memasukkan Allah Akbar. Oh, sampai kitanya kaget itu ya. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Ya, menjadikan orang kaget juga ketika kita takbiratul ihram, yang sampingnya sampai kaget atau imamnya juga kaget ya. Imamnya sudah Allahu Akbar, terus dia Allah Akbar. Oh, kaget, bingung orang itu bisa jadi dosa itu ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi sampai dicanda-candain. Ini ibadah harus benar dan harus khusyuk ya. Tidak boleh lama, tidak boleh juga terlalu sebentar ya. Kemudian wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Usahakan ketika membaca takbiratul ihram, kita yang membaca itu tahu apa yang dibaca. Berarti ada suara ya, Allahu Akbar. Ya, terdengar suara oleh diri kita. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Dan kalau sholatnya sholat fardu, maka itu harus sudah masuk waktunya. Tanda masuk waktu itu kayak gimana ya? Azan ya. Itu tanda waktu masuk sholat. Wa iqa'uha halal istiqbal. Dan mengucapkan takbiratul ihram itu ya sudah betul-betul menghadap kiblat. Jadi ada orang dengar takbir, langsung Allahu Akbar. Ente kenapa takbir? Mau sholat? Bukan begitu. Kalau benar-benar ya, istilahnya kalau sekarang kita sudah ngebentang sajadahnya, sudah dibentang, ya kan? Kemudian kalau jadi imam, sajadahnya sudah dibentang, semua orang sudah dia rapikan, sawu sufufakum, ya kan? Sudah dilihat, sudah rapi belum segala macam. Baru dia menghadap kiblat, baru dia mengatakan Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Ya, kalau bagi makmum berarti dia harus nunggu dulu imamnya takbir. Ya, kemarin ada jamaah di samping Ustadz. Ya, Ustadz nggak akan kasih tahu namanya. Yang jelas si Pak Was itu. Ustadz Husni belum Allahu Akbar, belum takbiratul ihram. Terus dia udah Allahu Akbar. Ustadz giniin, ente baca apa? Iya ya, astagfirullahaladzim. Nih, itu sholat sahun tuh nggak bener kayak begitu. Seumur umur baru ngalamin sholat berjamaah kayak begitu. Imamnya jelas-jelas belum takbiratul ihram, tapi di samping ustaz makmumnya sudah Allahu Akbar. Saya nggak mengada-ngada, tanya orangnya, betul nggak? Betul kan? Masya Allah. Waliyadzubillah. Itu mungkin karena sudah nggak kuat pengen sholat ya. Tapi sesoleh apapun kalau mendahului imam tetap aja hukumnya haram ya. Hukumnya mendahului imam itu haram. Kenapa ada imam? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk menyempurnakan sholat. Jadi bagaimana mungkin kita sholat tidak mengikuti imam padahal kita sedang berjamaah. Yang namanya liyutamma bihi, kalau imam sudah ruku, kita baru ikut ruku. Enggak boleh kita mendahului ruku. Dan selanjutnya, wa an la yukhilla biharfin min hurufiha. Ya, tidak mengurangi satu huruf pun dari huruf-hurufnya. Ya. Tidak boleh juga menambah kayak tadi, ya. Wallah ditambah wa-nya di depan atau di tengah Allahu Akbar, nggak boleh Akbar, nggak boleh kayak begitu ya. Kan kadang kita juga suka dengar kalau lagi takbiran Allahu Akbar lah, kok jadi ada wawunya? Salah pembacaan kayak begitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau sedang takbiran tuh kita suka dengar walillah ilham. Bukan walillah ilham, walillahil hamd. Walillahil hamd, bukan walillah ilham.
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Salah baca itu kok, walillah ilham, walillahil hamd. Bukan apa? Bukan Allahu Akbar, bukan. Ya, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak ada hu akbar enggak ada. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu ya. Jadi enggak ada Allahu Akbar dan juga tidak ada walillah ilham, enggak ada kayak begitu. Itu salah. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Nah ini yang tadi kita bahas ya. Ta'khiru takbiratil ma'mum. Ma'mum takbirnya harus terakhir. An takbiratil imam, dari takbir imam. Ketika berjamaah, sekali lagi, makmum tidak boleh mendahului imam. Faham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Faslun, fasal fi syurutil fatihati, syarat-syarat baca al-fatihah. Syurutul fatihati asyaratun, syarat-syarat membaca al-fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartibu, tertib sesuai dengan urutan ayatnya, dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Nggak boleh dibolak-balik ya, dieclok-eclok dari ayat 1 ke ayat 5, dari ayat 5 ke ayat 2, dari ayat 2 ke ayat 4, bingung. Walaupun Ustaz Husni bisa ya, karena metodenya canggih ngapalin Qur'annya, tapi ketika sholat wajib tertib. Tertibnya itu dari ayat pertama sampai ayat 7, bukan tertib dari ayat 7 sampai ayat pertama. Memang Ustaz Husni bisa dia. Ya, baca Al-Baqarah dari ayat 200 sampai ayat pertama bisa dia. Canggih, Masya Allah. Tapi ketika sholat tidak boleh kayak begitu, haram ya. Apalagi untuk menunjukkan hebatnya di depan mertua gitu. Baca Al-Quran dari belakang ke depan, itu haram ya hukumnya. Kemudian yang kedua adalah al-muwalat. Al-muwalat itu maksudnya berkesinambungan tanpa jeda dan tidak diselingi apapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garuk-garuk dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Benerin sarung dulu. Itu nggak boleh kayak begitu. Apalagi kasratul harakah seperti itu bisa-bisa membatalkan salatnya, karena kasratul harakah tanpa penting, nggak ada pentingnya. Ya, ngapain kayak begitu terus-terusan dalam salat? Apalagi kalau jadi imam. Wa mura'atu hurufiha, menjaga ketepatan pengucapan huruf-hurufnya ya, jangan sampai salah. Alhamdulillahi rabbil alamin, rusak kayak begini. Alhamdu, nggak ada alhamdu, ada juga alhamdu lillahi rabbil alamin, bukan rabbil ngalamin. Nggak ada ngalamin sholat apa? Ini sekarang banyak timbul masalah. Kenapa? Ramadan tahun ini adalah Ramadan paling fenomenal. Kenapa? Paling banyak imamnya. Bersyukurlah ibu-ibu. Kenapa? Dengan lockdown, ibu-ibu bisa mengetahui bapaknya, istrinya tuh suaminya itu bisa baca Quran atau enggak. Ya. Kalau belum bisa baca Al-Fatihah, waduh, bahaya ini. Segera belajar. Sok ibu-ibu ajarin aja suaminya biar rajin siapin rotan tuh. Kalau suaminya nggak rajin belajar Al-Fatihah, siapin rotan. Kalau nggak siapin rotan, siapin pisau. Aduh, bahaya kayak begini ya. Mura'at hurufiha, pelafalan hurufnya harus benar. Ini termasuk juga santri. Santri jangan malu membenahi, memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Ini syarat-syaratnya yang harus kita perhatikan.
Ya. Karena kalau baca Al-Fatihah yang wajib saja udah ngaco, bisa-bisa kita sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Loh, kok gitu bacanya? Ihdinas syiratal mustaqim. Kok gitu sih bacanya? Syiratal ladzina. Enggak bisa membedakan mana sin, mana sya, mana sa. Ya, bedakan, belajar dong. Belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf. Maka belajar Al-Qur'an itu bukan otodidak, tapi belajar Al-Qur'an itu harus ke guru langsung. Ya, jangan malu-malu. Karena kalau Anda malu-malu belajar Quran, bacanya enggak benar, malu-maluin. Ya. Ustaz, kan saya sudah tua. Apalagi sudah tua, belum bisa baca Quran. Apa kata dunia nanti? So, pokoknya jangan malu lah pokoknya. Ya, jangan malu. Belajar Quran itu baik semuanya, insya Allah. Mau yang masih kecil, mau sudah besar, mau mati besok, udah belajar Al-Quran itu terus. Ya, kalau susah, Ustaz susah, pahalanya 2 insya Allah. Ya, pahala sabarnya dan pahala belajar Al-Qurannya. Betul nggak? Masya Allah. Semuanya baik belajar Al-Quran itu. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha. Ya, menjaga tasydidnya, mana yang harus ditasydidkan, mana yang tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan begitu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah juga itu bacanya kayak begitu ya. Ada tasydid di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kayak begitu, seolah-olah ka-nya masuk ke na'budu dan ke nasta'in. Ini penting, makanya ini harus diulang lagi belajar membaca Al-Fatihahnya ya. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, jangan malu memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama Al-Fatihahnya. Karena ini menjadi syarat ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Kemudian selanjutnya, wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Dan tidak boleh dia berhenti terlalu lama atau terlalu sebentar dengan maksud memutus bacaan. Ya. Contoh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lama sekali. Makmumnya udah nungguin lama nih. Baca atau terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Aduh, capek. Ya, kan kita harus menikmati bacaan itu. Harus jelas ya membacanya, harus bisa menikmati. Ya, ini tolong santri-santri ketika ngimamin. Ilmu memegang mic itu ada ilmunya, ya, jangan terlalu jauh. Sengaja yang dikasih mic itu biar jelas. Taruhnya jauh di sini. Oh, taruh di bawah, di sarungnya. Naruh mic itu di sini nih. Biar jelas nanti ketika memakai mic itu jelas ke jamaahnya. Jadi bacaan Al-Quran apalagi ketika tarawih ya udah lama 21 bacaannya ngagernyem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makai getih jangan tuh. Maca Quran teh. Tahu makai getih enggak? Makai getih teh cetong ciga keuyeub. Enggak ada tenaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau mau tidur jangan ngimamin. Kalau ngimamin itu harus jelas, harus semangat gitu. Ya. Kalau di Masjidil Haram, Syekh Sudes itu, masya Allah, kalau ngimamin nggak pernah ngantuk, cempreng, kenceng, kuat suaranya, pemaknaannya dalam.
Kadang kita juga nangis membaca mendengarkan bacaannya Syekh Sudes, Masya Allah. Ya, ini pentingnya antum semuanya dan kita semuanya membaca dengan yang baik. Ini juga termasuk bab ini al-waqf wal ibtida, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaahnya udah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imamnya diem aja. Suka-suka saya. Aturidu an takuna fattanan. Kamu mau ngacau ngimamin. Salat mau ngacauin. Gimana sih salat kok kayak begitu? Perhatikan ini nih. Kalaupun mau berhenti jangan terlalu lama. Kemudian jangan ujuk-ujuk disambung-sambung dengan cepat. Kang, ini kan bacaan hadar. Hadar juga ada aturannya. Hadar itu bacaan cepat tapi tetap menjaga hukum-hukum tajwid, ya. Jadi nggak asal hadar, wah bablas gitu macam nanti. Ya, persis seperti orang dikejar anjing. Wah, ya. Ngincit juga gitu. Baca Quran kok kayak begitu. Innalillah. Kemudian wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Ya. Wa qira'atu kulli ayatiha, membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i memulainya dalam basmalah. Ustaz, gimana membaca ta'awudz? Tidak, baca silakan tapi disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sepakat memakai bismillah. Maka karena saya mazhab Syafi'i, saya membacanya memakai basmalah. Ini juga kadang menjadi fitnah, ya. Sudah tahu jamaahnya mayoritas mazhab Syafi'i, ya. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ente mazhab siapa? Di sini mazhabnya Syafi'i, ya. Kalau mazhab Hambali sir. Kalau mazhab Maliki mazhab Maliki tidak dibaca, ya kan? Jadi kita harus paham betul ini mazhabnya mazhab apa. Jadi jangan sampai orang semuanya bubar gara-gara ente enggak baca basmalah. Boleh sih enggak baca basmalah, tapi kan lihat dulu mazhabnya mazhab siapa. Kalau sudah jelas semuanya mazhab Syafi'i, ya pakailah basmalah. Ya. Pertanyaannya itu mazhab siapa sih sebenarnya? Ya boleh-boleh saja kan. Tapi kalau ente mazhabnya mazhab Syafi'i, maka baca basmalah. Dan apa sih itunya ruginya baca basmalah gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini menjadi fitnah di antara umat. Oh, dengerin, dia baca basmalah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ahlu sunnah, aswaja ini. Tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, Wahabi. Padahal nggak ada yang begitu-gitu tuh. Ini karena orang sekarang sudah terkotak-kotak itunya, kelompok-kelompoknya, ya. Jadi gara-gara basmalah dalam sholat saja menjadi masalah. Maka saya ingin ingatkan kepada semuanya, selain kita faham fiqhul ahkam, kita juga harus faham fikih dakwah, sehingga nikmat bagi semuanya, ya. Termasuk ini masalah sholat dengan basmalah atau tanpa basmalah. Kemudian wa adamul lahnil mukhilla bil ma'na. Membaca semua ayat tidak ada lahan yang dapat merusak maknanya. Ini lahan ini ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang jelas-jelas nampak salah. Seperti apa tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lahannya lahan jali. Jelas-jelas salah gitu, ya. Atau lahan khafi, ya, kurang sedikit itunya cara bacanya, ya. Atau dalam masalah al-waqf wal ibtida, ya. Kemudian wa an takuna halatal qiyam fil fardi, dibaca dengan posisi berdiri pada salat fardu, ya. Ini bagi yang normal, ya. Dan salat fardu diutamakan
diutamakan berdiri, ya. Tidak seperti salat sunnah, apalagi kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu dia nggak punya kaki, contoh. Ayo mang berdiri mang, udah nggak punya kaki disuruh berdiri, ya. Atau kakinya lagi keseleo, ya. Seperti Pak Dori dulu ditabrak ibu-ibu pakai motor, jedak, gubrak. Udah tahu ininya kakinya sedang bermasalah, ayo Pak berdiri Pak. Ya kan udah lagi sakit, itu namanya uzur syar'i, ya. Tapi kalau sehat, ya tiba-tiba duduk lah, kok duduk ente? Kenapa? Ya pengen duduk aja. Ketahui kalau sholat fardu diutamakan berdiri, ya. Ini pertanyaan siapa ya dulu ya? Pertanyaan Iki ya Ki ya. Ya, salat sunnah duduk ya. Salat sunnah duduk. Ya boleh-boleh saja kalau salat sunnah. Tapi afdalnya berdiri. Yang terakhir, wa an la yatakhallala dzikrun ajnabiyyun. Ya, tidak menyisipkan dengan bacaan atau zikir yang lain. Ya. Tidak menyisipkan dengan zikir, dengan bacaan atau zikir yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa syukranillah. Apa itu lagi baca apa? Enggak boleh disisip-sisipin kayak begitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbuna yuwaffiq. Ya, apa ente baca apa kan? Enggak boleh diselap-selipin. Udah dengerin aja, udah dengerin. Ya, kalau jadi makmum. Kalau jadi imam udah fokus, selesaikan bacaannya dengan baik dan benar. Kemudian faslun fasal fi tasdidatil Fatihah. Huruf-huruf yang bertasydid pada surat Al-Fatihah. Bismillah Allah. Nah, kan bertasydid itu ada tasydidnya. Ya. Ar-Rahman itu ada tasydidnya. Ar-Rahmanir. Ya, Ar-Rahim. Ar-Ratu. Kemudian alhamdulillah lillah itu perhatikan, bukan alhamdulillah, bukan. Terus Rabbil, Rabb tuh ada tasydidnya. Rabbil. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Harus jelas, bukan Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, itu orang Sunda itu. Ya, halo orang Sunda. Kemudian iyyaka, di dalam iyyaka bukan iyyaka tapi iyyaka. Iyyaka bukan iyyaka tapi iyyaka, ya. Kemudian nasta'in, iyyaka nasta'in. Terus ihdinas sirata, sad, ihdinas siratal bukan ihdinas siratal, ihdinas sirata bukan ihdinas siratal mustaqim tapi ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina bukan siratal ladina, bukan siratal ladina tapi siratal ladzina, siratal ladzina bukan siratal ladzina, ladi bukan ladi tapi ladzi, ya. Siratal ladzi sa an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim pakai dha walad. Kemudian lamnya waladhdallin bukan waladhdallin, bukan gitu. Ya, sekali lagi, bukan waladhdallin, bukan begitu, tapi waladhdallin. Dimasukkan ke dalam lamnya karena ada tasydid, bukan waladhdallin. Kok gitu baca Al-Fatihah aja. Masya Allah. Nanti kita akan belajar banyak ke Ustaz Husni Mubarak, ya. Masya Allah. Insya Allah anaknya Osman Ghazi Mubarak. Amin. Osman Ghazi Mubarak, Masya Allah. Kita lanjutkan. Faslun fasal fi bayani mawadhi'i raf'il yadain. Mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Yusannu raf'ul yadain fi arba'i mawadhi'. Disunnahkan untuk mengangkat tangan fi arba'i mawadhi',
dalam 4 posisi. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i, diangkat tangannya Allahu Akbar. Ya, sejajar dengan apa ini, pundak atau dengan daun telinga. Ya, karena ada dalam mazhab yang lain enggak ngangkat Allahu Akbar, diam aja ini, irsal. Tangannya di bawah kayak begini, ya. Kemudian wa indar ruku', dan ketika ruku' Allahu Akbar. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal, qiyam ketika tasyahud awal, kan setelah tahiyat kan tasyahud awal Allahu Akbar. Jadi kalau rakaat pertama bangkit dari ruku tidak usah mengangkat tangan, ya, atau mengangkat tangan semua. 4 rakaat dari sujud Allahu Akbar, Allah 4 rakaat semuanya mengangkat tangan. Enggak, mengangkat tangan itu pas tasyahud awal, berarti dia sujud rakaat pertama tidak mengangkat tangan, berarti rakaat pertama Allahu Akbar langsung. Ketika rakaat kedua kan dia tasyahud, ya kan, at-tahiyat dulu kan, setelah itu berdiri kan Allahu Akbar. Nah gitu baru takbir, mengangkat tangan dulu. Jadi enggak semuanya mengangkat tangan ya terus, ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian faslun fi syurutis sujud. Dalam syarat-syarat sujud. Syurutus sujud sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Bertumpu pada 7 anggota tubuh. Ya. 7 anggota tubuh itu apa? Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya, jidatnya dalam kondisi terbuka. Kalau pakai pecinya geser dikit, ya. Jadi kalau pecinya kayak begini, oh ini pecinya sedang sholat, ya. Kalau nggak sholat boleh dimajuin ke depan, ini ya tertutup. Kalau mau sholat naikin, ya. Jangan terlalu belakang juga. Kalau terlalu belakang kayak begini, lo bakal susah. Pakai peci itu menunjukkan status sosial juga loh, ya. Kalau pecinya kayak begini, tukang jengkol, ya. Jadi pakai peci itu ada itunya. Sama juga ketika pakai imamah harus benar, maksyufah. Nih. Jadi ininya terbuka. Kemudian wattahamulu bi ra'sihi, ya. Menekan kepala ke tempat sujud. Jadi tempelin. Jadi jangan ngangkang, jadi ada rongga itunya. Tempelin, sujud. Semakin nempel, semakin lama bagus, ya. Sirkulasi darah ke otak semakin lancar. Insya Allah cerdas orang-orang sholat. Jadi kalau katanya rajin sholat tapi lemot, itu perlu dipertanyakan. Kok nggak ada efeknya pada tubuhnya? Kemudian wa adamul huwi li ghairihi. Tidak menurunkan tubuh untuk tujuan apapun selain bersujud, ya. Kemudian wa alla yasjud ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak bersujud di atas suatu benda yang ikut bergerak dengan gerakannya. Ini susah juga kalau bergerak sujud di tempat yang bergerak-gerak. Nah, balon besar contoh, nanti gerak-gerak. Kenapa seperti itu? Biar tumakninah, jelas itunya sujudnya. Kemudian wartifau asafilihi ala a'alihi. Bagian bawah tubuh lebih tinggi daripada bagian atas tubuhnya. Maksudnya gimana? Mohon maaf saya sebutkan. Jadi kepalanya harus lebih bawah daripada pantatnya. Jadi kepalanya sama pantat jangan lurus, tapi ketika sujud maka kepalanya harus lebih di bawah dan pantatnya diangkat, ya. Tapi dalam kondisi lututnya tetap dan kakinya tetap napak, ya. Ini harus dicontohkan. Nanti kita akan
kita akan contohkannya setelah ini. Besok mungkin kita akan langsung contohkan seperti apa gerakan-gerakan salat yang sempurna itu ya. Kemudian yang terakhir at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah. Jadi jangan sampai sujud itu ting nempel dong ting gitu, langsung diangkat lagi. Tek. Tahan. Baca doa. Nikmati sujudnya ya, agar kita merasakan betul indahnya sujud karena kita melaksanakan dengan tuma'ninah. Kemudian sedikit lagi ya. Khatimah terakhir fi dzikri a'dha'is sujud. Tentang anggota sujud itu apa saja sih? Yang pertama al-jabhatu, jidat, dahi. Yang kedua butunul kafain. Apa butunul kafain itu ini nih, telapak tangan. Kemudian warrukbatain, kedua lutut, dua telapak tangan, dua lutut. Berapa tuh? 5. Kemudian wa butunu asabi'ir rijlain, bagian dalam jari-jari kedua kaki. Berapa tuh? Udah 7 ya, betul ya? Dahi, tangan kanan, tangan kiri berapa tuh? 3. Lutut kanan, lutut kiri 5. Terus kaki, kaki kanan, kaki kiri berapa tuh? 7. Udah sempurna. Itu anggota sujud yang harus nempel. Kemudian faslun fi tasdidat tasyahhud. Ini bacaan-bacaan yang harus bertasydid. Mungkin zaman dulu pelafalannya tuh kurang sempurna, dan banyak juga sih sebenarnya orang-orang sekarang kalau nggak pernah belajar tajwid, dia tidak bisa membedakan mana yang bertasydid, mana yang tidak ya. Terus contohnya ini nih, at-tahiyyat bukan at-tahiyat, tapi at-tahiyyatu ya, bukan at-tahiyat tapi at-tahiyyatu ya. Kemudian al-mubarakatu as-salawat bukan as-salawat, ada tasydidnya. At-tayyibatu bukan at-tayyibat tapi ada tasydidnya. Kemudian Allahu, terus assalam alaika ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu bukan ayyuhan nabiyyu tapi ayyuhan nabiyyu ya. Warahmatullah wabarakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina terus asyhadu alla terus illallah, terus asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Itu kata-kata yang bertasydid di dalam tasyahud. Kemudian fasal fi tasdidatis salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kata yang ada tasydidnya dalam bersolawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Nah ini ya, salli bukan Allahumma salli bukan salli tapi salli. Allahumma salli bukan Allahumma salli, bukan begitu, tapi Allahumma salli ala Muhammadin ya. Nah ini tasydid dalam salawat. Faslun, fasal yang terakhir fi aqallis salam. Ketika salam paling sedikit membaca salamnya seperti ini. Tengokkan kepala ke kanan ya. Assalamualaikum ya. Hanya itu, paling sedikit. Yang banyaknya gimana? Yang pertengahannya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panjangnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya.
Yang enggak boleh gimana? Assalam, assalam, itu enggak boleh. Jadi paling sedikit assalamualaikum, assalamualaikum. Saya secara pribadi salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, ini khusus tentang ini yang baca-bacanya seperti ini. Kadang ada imam yang bacanya kayak begini, Allah akbarnya nggak ada. Ini nggak sempurna bacanya. Ya. Ketika sami Allah uliman hamidah. Jadi sempurnakan bacaan-bacaan itu. Ya. Jadi ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ya, baca Allahu Akbarnya yang sempurna. Kan tadi harus sempurna Allah dengan akbar. Jadi Allahu Akbar. Nggak boleh baca begini Allah. Tak gitu nah. Allah Sami Allah. Baca Sami Allahu liman hamidah. Sempurnakan, ya. Salam nggak boleh juga assalam nggak boleh kayak gitu. Ya, sempurnakan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nambah dikit doanya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya kalau tambah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bisa difahami? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh salat-salat kita. Dengan ketidaktahuan kita, dengan kekurangan kita, terkadang kita salah membaca ayat, terkadang kita lupa membaca doa-doa. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Rahim menerima seluruh salat-salat yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita semuanya agar salat-salat kita terus kita perbaiki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang akan selamat ketika kelak kita semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' ibadatina. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.